Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Terlarang. Cerita ini ditulis Ana Yilim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Terlarang. Si pengung Alia merasa jantungnya berdegup kencang, tubuhnya tegang mendengar kata-kata itu. Dia menatap ke arah patung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya? Patung itu tidak menjawab, hanya diam di tempat, tapi simbol-simbol di altar itu mulai bersinar lembut, seolah menyala dari dalam. Cahaya itu semakin terang dan lambat laun ukiran-ukiran di dinding ruangan ikut memancarkan cahaya serupa. Kita harus pergi. Ini nggak normal. Reza mendesak, suaranya tercekik oleh ketakutan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lantai di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sebuah pintu rahasia di dinding terbuka perlahan, memperlihatkan jalan baru yang sepertinya mengarah ke bagian lain dari bangunan kuno ini. Dari balik pintu itu terdengar suara seperti langkah-langkah kaki yang berat, semakin mendekat ke arah mereka. Lu semua dengar itu kan? Bisik Iqbal, matanya penuh ketegangan. Kita harus pilih keluar dari sini sekarang atau ikutin suara itu, ujar Nanda dengan tegas, meski matanya juga tampak ragu. Mereka semua saling bertukar pandang. Alia menatap ke arah pintu yang baru saja terbuka, mencoba mencari petunjuk di wajah teman-temannya, meskipun rasa takut jelas tergambar di wajah mereka. Alia bisa merasakan bahwa mereka semua sama-sama penasaran. Aku rasa kita harus terus maju. Kita udah sejauh ini, gak mungkin kita berhenti sekarang. Dimas mengangguk setuju. Bener, kita gak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi. Dengan hati-hati mereka melangkah menuju pintu rahasia itu. Suara langkah kaki yang terdengar dengan perlahan menghilang saat mereka semakin dekat, seolah-olah bayangan ditelan oleh kegelapan. Di balik pintu itu, mereka menemukan tangga yang menurun, terbuat dari batu hitam yang sama dengan altar di tengah ruangan. Tangga itu terasa tak berujung, dan setiap langkah membuat suasana semakin mencekam. Namun meskipun ketakutan menyelimuti mereka, rasa penasaran terus mendorong mereka untuk maju. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan lain yang jauh lebih kecil. Tapi di sana, di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu dengan benda-benda kuno yang tersebar di atasnya. Apa ini? Tanya Arin dengan mata berbinar. Tangannya gemetar saat ia menyentuh sebuah gulungan kertas tua di atas meja. Kelihatannya kayak semacam buku petunjuk. Iqbal memeriksa salah satu benda di atas meja. Atau mungkin jurnal. Mereka membuka gulungan kertas itu dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat catatan-catatan dalam bahasa kuno yang tidak bisa mereka pahami. Namun di antara tulisan itu terdapat gambar-gambar yang familiar. Gambar simbol-simbol yang sama dengan yang mereka lihat di sepanjang perjalanan mereka di hutan ini. Ini cerita tentang hutan ini. Gue gak ngerti bahasanya, tapi simbol-simbol ini jelas. Dimas meneliti gambar-gambar di atas kertas itu. Apa yang kita lihat di sini bukan cuma mitos. Hutan ini benar-benar tempat yang dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga. Mereka melanjutkan membaca gulungan itu, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Namun semakin lama mereka membaca,
Semakin mereka merasa bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Ini tentang ritual. Arin menunjuk salah satu gambar di kertas itu. Ritual untuk membuka sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan ini. Kita nggak seharusnya di sini. Kita udah terlalu jauh. Wajah Faris tampak pucat. Namun sebelum mereka bisa berdebat lebih lanjut, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat dan jelas. Mereka semua membeku di tempat, menatap ke arah pintu masuk ruangan kecil itu. Dalam sekejap, cahaya dari lilin-lilin ruangan itu bergetar, dan sosok tinggi muncul di ambang pintu. Sosok itu tampak seperti pria seusia mereka, tapi wajahnya tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup oleh bayangan. Ia menatap mereka dengan tajam, namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam sekejap, udara di dalam ruangan menjadi lebih dingin, dan rasa takut yang tak terjelaskan menyelimuti mereka semua. Siapa lu? Sosok itu tetap diam, hanya berdiri di sana seolah mengamati mereka satu persatu. Akhirnya dia berbicara dengan suara rendah yang hampir seperti bisikan. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Hutan ini bukan untuk kalian. Mendengar suara itu, mereka semua merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Alia menahan napas, merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Siapa kamu? Ia berusaha tetap tenang meskipun suaranya bergetar. Sosok misterius itu melangkah maju, mengungkapkan wajahnya yang tampak kusam dan lelah. Aku adalah penjaga hutan ini. Kalian telah melanggar batas yang seharusnya tidak kalian lewati. Hutan ini menyimpan rahasia yang tidak seharusnya diketahui oleh manusia. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya ingin tahu tentang simbol-simbol ini. Simbol-simbol itu adalah peringatan. Mereka menggambarkan kekuatan yang telah lama terpendam di dalam hutan ini. Kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan, tergantung pada siapa yang menemukannya. Nanda melangkah maju penuh rasa ingin tahu. Tapi kenapa? Kenapa kami tidak boleh tahu? Kami hanya ingin memahami. Penjaga itu menghela napas tampak lelah. Karena pengetahuan itu datang dengan konsekuensi. Kekuatan ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Hutan ini dirancang untuk melindungi dunia dari bahaya yang tidak bisa dibayangkan. Alia merasakan ketegangan di udara. Tapi kami sudah melihat banyak hal aneh di sini. Kami tidak ingin menjadi ancaman. Kami hanya ingin kembali ke tempat kami. Menjadi ancaman bukanlah pilihan kalian. Namun apa yang kalian lakukan di sini sudah mengubah segalanya. Penjaga itu berkata, suaranya penuh penekanan. Kalian harus mengambil keputusan. Apakah kalian akan melanjutkan pencarian ini atau kembali dan meninggalkan hutan ini selamanya? Rekomendasi celana pendek buat si kecil, langsung saja check out barangnya. Karena setiap hari adalah petualangan baru. Gue rasa kita harus pergi, ucap Faris dengan nada tegas, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Tapi kita sudah terlibat terlalu dalam. Kalau kita pergi, apa yang akan terjadi pada hutan ini? Tanya Nanda, matanya berbinar dengan semangat.
Kami ingin membantu, bukan menghancurkan. Penjaga itu menatap mereka seolah mencari sesuatu dalam diri mereka. Jika kalian memutuskan untuk tinggal, kalian harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan kalian. Kekuatan di hutan ini akan menguji kalian. Dan jika kalian gagal, tidak hanya kalian yang akan menderita. Alia menatap teman-temannya mencari jawaban di mata mereka. Rasa takut dan ketegangan menyelimuti mereka, tetapi dalam hati ada hasrat untuk memahami apa yang tersembunyi di hutan ini. Kita harus terus maju. Kita sudah sejauh ini, kita tidak bisa mundur sekarang. Kalau itu yang lu mau, gue akan ikut. Kita bisa hadapi apapun yang ada di depan. Nanda mengangguk diikuti oleh Reza dan Iqbal. Kita harus melakukannya bersama-sama. Kita bisa mencari cara untuk melindungi hutan ini dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Penjaga itu mengangguk, ekspresinya tampak sedikit lebih lembut. Baiklah, jika itu pilihan kalian, aku akan membantu, namun ingatlah, hutan ini bukanlah tempat yang ramah. Kalian harus siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Dengan itu, penjaga memberi isyarat pada mereka untuk mengikuti. Mereka semua mengikuti langkahnya, merasakan getaran aneh di udara. Ketika mereka berjalan lebih dalam, mereka menemukan bahwa dinding-dinding ruangan mulai bergetar. Dan cahaya dari simbol-simbol kuno itu semakin kuat. Kenapa semuanya terlihat makin hidup? Ini tanda bahwa kekuatan hutan sedang bangkit. Semua yang kalian lihat adalah bagian dari energi yang melindungi tempat ini. Namun ada bahaya yang mengancam, dan kalian harus bersiap untuk melawannya. Mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih besar. Dan di tengah ruangan itu terdapat sebuah lingkaran besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol yang berkilauan. Ini adalah tempat di mana kekuatan hutan berkumpul. Kalian akan diuji di sini. Sebuah ujian? Apa yang harus kami lakukan? Setiap dari kalian akan dihadapkan pada satu tantangan yang berkaitan dengan ketakutan terdalam kalian. Hanya dengan menghadapi ketakutan itu kalian dapat memahami kekuatan ini dan apa artinya bagi kalian. Kami siap diuji, ujar Dimas meskipun keraguan masih ada di dalam hatinya. Bagus. Siapkan diri kalian. Mendengar kata-kata itu, semua orang merasakan jantung mereka berdegup kencang. Mereka saling berpegangan tangan, siap untuk menghadapi tantangan yang tidak diketahui di hadapan mereka. Saat lingkaran itu mulai bersinar, masing-masing dari mereka merasakan aura kuat yang mengelilingi mereka. Seolah-olah kekuatan hutan sedang mempersiapkan mereka untuk perjalanan yang lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Dengan itu, dunia di sekitar mereka mulai berputar, dan mereka merasakan sebuah tarikan kuat yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Alia membuka matanya, tetapi yang dilihatnya hanya kegelapan pekat. Jantungnya berdetak kencang dan perasaan takut menguasai dirinya. Suara napasnya terdengar keras di telinga, seolah-olah dia benar-benar sendirian. Halo Dimas, Nanda, ada yang di sini. Suaranya bergetar saat dia berusaha mencari teman-temannya di kegelapan itu. Tidak ada jawaban. Dia mencoba untuk tetap tenang meskipun dadanya terasa sesak. Perasaan terjebak dalam kegelapan ini semakin membuatnya cemas. Namun di tengah keheningan itu, sebuah suara kecil terdengar memanggilnya dari kejauhan. Dia berbalik mencoba mengikuti suara itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Namun suara itu semakin mendekat, semakin jelas. Dia bisa merasakan suara itu berasal dari seseorang yang sangat dikenalnya.
Tiba-tiba di depan matanya muncul sosok yang sangat familiar. Ibunya. Alia berhenti sejenak, hatinya berdetak lebih kencang lagi. "Ibu?" tanyanya dengan suara penuh harap. Sosok itu tersenyum lembut, namun ada sesuatu yang salah. Mata ibunya terlihat kosong, seolah-olah bukan dirinya. Alia mundur satu langkah, merasa takut dan bingung. "Kenapa ibu di sini?" "Aku di sini untuk menjemputmu." Suara ibunya terasa berbeda, lebih dingin dari yang Alia ingat. "Kamu sudah terlalu lama di sini. Sudah waktunya kamu kembali bersamaku." Alia merasakan tubuhnya bergetar. Ini bukan ibunya. Ada sesuatu yang jahat di balik senyum itu. "Tidak, kamu bukan ibu." Sosok itu mengubah ekspresinya menjadi marah. "Kamu tidak bisa lari, Alia. Kamu harus kembali." Alia menutup matanya, mencoba mengendalikan ketakutannya. Dia tahu ini hanyalah ujian seperti yang dikatakan penjaga. Dia harus menghadapi ketakutannya. "Kamu bukan ibuku." Suaranya menggema di kegelapan. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Dan Alia terjatuh ke tanah. Dia merasa lega, tapi tubuhnya masih bergetar karena ketakutan yang baru saja dia hadapi. Sementara itu di tempat lain, Dimas juga berada dalam kegelapan. Dia mendengar suara langkah kaki di sekitarnya, seperti ada yang mengejarnya. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Rasa takut mulai merayapi dirinya, membuatnya tidak tenang. Langkah kaki itu semakin mendekat dan Dimas merasa panik. "Keluar lu, jangan sembunyi!" Dari balik kegelapan muncul sosok dirinya sendiri. Dimas tertegun, merasa aneh melihat dirinya berdiri di depannya, tapi dengan ekspresi yang sangat berbeda. Sosok itu tersenyum licik, seolah-olah mengejeknya. "Lu pikir lu berani, Dimas? Lu cuma pengecut. Lu gak pernah benar-benar berani menghadapi apapun." Dimas mencoba untuk tidak terpengaruh, tapi kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. "Gue gak pengecut." "Lu selalu lari dari masalah. Lu takut gagal, takut dianggap lemah. Itulah lu, Dimas. Pengecut." Dimas merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Dia mencoba melawan, tapi kata-kata itu terasa seperti kenyataan pahit yang selama ini dia hindari. Namun dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya, menghadapi bayangannya sendiri. "Gak mungkin gue takut." Dimas akhirnya berkata dengan tegas. "Gue gak akan lari lagi. Gue akan hadapi semua ini karena gue gak pengecut." Sosok itu berhenti lalu memudar perlahan. Dimas merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Seolah-olah dia telah mengatasi rintangan yang selama ini menghantuinya. Di tempat lain, Nanda merasakan tubuhnya tertarik ke dalam ingatan masa kecilnya saat dia tersesat di sebuah hutan yang sangat mirip dengan yang mereka masuki sekarang. Kengerian saat itu kembali menghantamnya, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Aku gak bisa." Nanda berbisik pada dirinya sendiri, matanya berlinang air mata. Ingatan itu terlalu kuat, ketakutannya terlalu nyata. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus dikuasai oleh ketakutan itu. "Aku harus kuat. Aku sudah bukan anak kecil lagi, aku harus menghadapi ini." Perlahan hutan yang menakutkan di sekitarnya mulai memudar dan Nanda merasakan kekuatan dalam dirinya tumbuh. Ketakutan masa lalunya kini bukan lagi sesuatu yang mengendalikan dirinya. Dia tahu bahwa dia sudah jauh lebih kuat dari yang dia kira. Masing-masing dari mereka menghadapi ketakutannya sendiri, dan ketika kegelapan itu mulai menghilang, mereka menemukan diri mereka kembali bersama di lingkaran simbol-simbol aneh.
Napas mereka terengah-engah, tapi mereka semua telah berubah. Penjaga hutan muncul kembali menatap mereka dengan tatapan penuh pengertian. Kalian telah melewati ujian pertama, tapi ini baru permulaan. Hutan ini masih menyimpan rahasia yang lebih dalam dan ujian yang lebih berat. Alia, Dimas, Nanda, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai, tapi kali ini mereka merasa lebih siap dan lebih kuat. Kami siap, ucap Alia dengan tegas, suaranya penuh dengan keyakinan yang baru ditemukan. Penjaga hutan mengangguk. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Alia merasakan ketegangan di udara saat penjaga hutan mulai berjalan ke arah yang lebih dalam. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti kini terasa seperti bayangan yang tidak bisa diabaikan. Mereka telah menghadapi ketakutan mereka masing-masing, tetapi Alia tahu masih ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Kita benar-benar akan lanjut? Tanya Dimas sedikit ragu tapi tidak ingin terlihat lemah di depan yang lain. Gak ada jalan mundur. Kita harus selesaikan ini kan? Reza yang berjalan di belakang mereka memperhatikan simbol-simbol di tanah seolah-olah mencari pola atau petunjuk. Simbol ini kayaknya bukan sembarang ukiran. Ada makna di baliknya. Mereka tiba di sebuah persimpangan di mana dua jalan terbentang di depan mereka. Penjaga hutan berhenti sejenak lalu berkata, "Inilah ujian kedua, pilihan." Mereka semua saling pandang. Jalan di sebelah kanan tampak lebih terang dengan cahaya samar dari kejauhan. Jalan di sebelah kiri sebaliknya dipenuhi bayangan dan kegelapan yang tampak tak berujung. "Gue milih yang kanan, jelas lebih aman." Faris segera memutuskan, tapi Alia menatap lebih dalam ke jalan kiri. Ada sesuatu yang menariknya meski terasa berbahaya. Kita nggak tahu apa yang ada di sana, tapi kadang jalan yang terlihat mudah justru menyimpan jebakan. Gue setuju sama Alia. Kita harus siap buat yang terburuk. Dan jalan yang terlihat mudah bukan selalu yang terbaik. Ingatlah, pilihan yang kalian buat menentukan nasib kalian. Akhirnya setelah pertimbangan yang panjang, mereka memilih jalan kiri, jalan yang penuh kegelapan. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari cahaya dan lebih dekat ke misteri yang belum terpecahkan. Kalian yakin ini pilihan yang tepat? Tanya Reza meskipun dia sudah tahu jawabannya. Kita harus percaya apapun yang terjadi kita hadapi bersama. Suasana di sekitar mereka semakin dingin dan bisikan-bisikan samar terdengar dari balik pepohonan. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia tetap berjalan. Mereka semua tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka melihat sosok lain. Dua gadis seumuran Alia dan Nanda muncul dari balik pepohonan, tampak bingung dan ketakutan. "Kalian siapa?" tanya salah satu gadis itu, suaranya gemetar. "Kami juga tersesat di hutan ini. Kalian dari mana?" Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Karin, sementara yang lainnya bernama Sinta. Mereka mengaku telah tersesat sejak pagi tanpa tahu bagaimana bisa sampai di tempat ini. "Kami sedang berkemah dengan teman-teman, tapi tiba-tiba semuanya hilang. Ini aneh. Kalian juga masuk ke hutan ini tanpa tahu?" Karin mengangguk. "Kami pikir ini hanya bagian dari petualangan biasa, tapi semuanya berubah begitu kami memasuki wilayah ini." Mereka memutuskan untuk berjalan bersama, menggabungkan kekuatan dan pikiran mereka. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke misteri hutan. Dan Alia merasa bahwa teka-teki ini belum sepenuhnya terbuka. Masih ada sesuatu yang kita lewatkan. Reza memperhatikan simbol-simbol di tanah yang semakin sering muncul. Simbol-simbol ini seperti peta atau petunjuk. Penjaga hutan tidak memberikan jawaban, hanya mengawasi dari jauh. Mereka semua tahu
bahwa ujian berikutnya semakin dekat dan pilihan-pilihan yang mereka buat akan menentukan nasib mereka. Kegelapan masih menyelimuti saat mereka berjalan semakin jauh. Tidak ada tanda-tanda cahaya atau kehidupan selain diri mereka sendiri. Alia merasa seperti mereka telah berjam-jam terperangkap dalam lorong tanpa ujung ini. Pikiran-pikiran tentang keluarganya melintas di kepalanya, namun ia segera mengusirnya. Sekarang bukan waktunya untuk melemah. Berapa lama lagi kita akan jalan? Tanya Sinta yang mulai terdengar putus asa. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya pucat karena ketakutan yang tidak kunjung reda. Kita terus saja dulu sampai kita nemu sesuatu, jawab Dimas, walau ia sendiri juga mulai meragukan langkah-langkah mereka. belum ada pilihan lain selain maju. Mereka semua setuju, meski di dalam hati masing-masing rasa ragu mulai tumbuh. Jalan setapak di depan semakin sempit dan suara gemerisik di sekitar mereka semakin sering terdengar. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti. Alia berusaha untuk tetap tenang, tetapi instingnya mengatakan bahwa mereka sedang diawasi. Tunggu. Reza tiba-tiba berhenti memandangi sesuatu di tanah. Lihat ini. Di tanah di depan mereka terlihat ukiran simbol yang aneh. Kali ini simbol tersebut lebih jelas dan terperinci, seperti sebuah pesan yang sengaja ditinggalkan untuk mereka. Ini kayak peta. Tapi kemana kita harus pergi? Penjaga hutan yang sedari tadi diam dan hanya mengamati tiba-tiba berkata, "Ini adalah petunjuk terakhir kalian. Ikuti jejak ini dan kalian akan tahu jalan keluar." Alia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Apa maksudnya ini? Ini jalan keluar. Penjaga hutan hanya tersenyum tipis dan mulai berjalan menjauh, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pilihan ada di tangan kalian. Kita ikuti aja jejak ini. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan kita buat keluar dari sini. Mereka melanjutkan perjalanan mengikuti simbol-simbol di tanah yang semakin sering muncul. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan dan suasana di sekitar mereka semakin aneh. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih besar dan lebih tua, seolah-olah mereka telah ada di sana selama berabad-abad. Tiba-tiba suara gemerisik di belakang mereka semakin jelas. Alia menoleh dan matanya membulat ketika melihat sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ada yang mengikuti kita. Semua orang berhenti dan melihat ke arah yang sama, namun bayangan itu dengan cepat menghilang di antara daun-daun, seolah-olah hanya ilusi. Lu yakin tadi ada sesuatu? Karin mulai terlihat ketakutan. Gue gak tahu, tapi rasanya gue gak salah lihat. Kita harus lebih cepat. Gue punya firasat buruk. Mereka mempercepat langkah. Rasa panik mulai menyelimuti mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar, perasaan bahwa mereka sedang diikuti semakin kuat. Setiap kali mereka menoleh, bayangan-bayangan samar muncul di antara pepohonan, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kita harus keluar dari sini sekarang. Gue gak mau berlama-lama di tempat ini. Faris wajahnya mulai pucat, namun sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Gemuruh terdengar dari kejauhan dan pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergerak seperti hidup. Apa ini? Tanah di bawah mereka retak dan lubang besar muncul, memisahkan mereka menjadi dua kelompok. Alia, Dimas, Karin, dan Reza berada di satu sisi, sementara Nanda, Faris, dan Sinta terperangkap di sisi lain. Kalian baik-baik aja kan? Kita nggak bisa ke sana. Lubangnya terlalu dalam. Alia merasakan darahnya berdesir. Mereka benar-benar terjebak sekarang. Gimana kita bisa bersatu lagi?
Dimas yang biasanya tenang juga mulai tampak cemas. Kita harus cari jalan di sekitar lubang ini. Mungkin ada cara untuk bertemu lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba berjalan di sepanjang pinggiran lubang, berharap menemukan titik di mana mereka bisa menyatu lagi. Namun semakin mereka berjalan, semakin besar lubang tersebut, dan di sekeliling mereka suara gemericik dan bayang-bayang aneh semakin jelas. Kita nggak sendirian di sini, ada yang mengikuti kita. Jangan panik, kita harus tetap fokus. Namun saat mereka berjalan lebih jauh, tiba-tiba bayangan yang tadi hanya terlihat samar kini muncul di depan mereka. Sosok itu berwujud seorang pria tampak seumuran mereka, tapi dengan mata yang tidak biasa. Mata yang bersinar dalam gelap. Kalian bukan dari sini. Suara pria itu terdengar dingin namun penuh rasa ingin tahu. Siapa lo? Dimas mencoba terdengar tegas meski jelas ada rasa takut di balik suaranya. Pria itu tidak menjawab, sebaliknya ia hanya menatap mereka satu persatu, seolah-olah sedang menilai apakah mereka layak atau tidak. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan ini. Alia merasa tidak nyaman dengan tatapan pria itu. Kita cuma mau keluar dari sini. Kalau lu tahu jalan keluarnya, bantu kita. Pria itu tersenyum tipis. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kalian harus menebus kehadiran kalian di sini dengan sesuatu. Maksud lu apa? Wajah Karin mulai pucat. Setiap orang yang masuk ke sini membawa sesuatu yang bisa ditawarkan. Entah itu rahasia, rasa takut, atau bahkan harapan. Apa yang lu mau dari kita? Pria itu hanya tersenyum dan perlahan bayangannya mulai menghilang, seolah-olah ia menyatu dengan kegelapan hutan. Sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya terdengar. Temukan yang hilang dan kalian akan menemukan jalan keluar. Dia ngomong apa tadi? Apa maksudnya dengan temukan yang hilang? Alia hanya bisa memandangi ke arah pria itu menghilang, merasa bahwa mereka telah memasuki sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Kita harus cari tahu. Mungkin itu satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Mereka semua terdiam sejenak merenungi kata-kata pria tersebut. Meski mereka masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum berakhir dan rahasia hutan ini masih jauh dari terpecahkan. Alia masih memikirkan kata-kata pria misterius itu ketika mereka melanjutkan perjalanan. Kegelapan semakin pekat, seolah-olah hutan menelan semua cahayanya. Hanya suara langkah kaki dan desa nafas mereka yang terdengar di antara pepohonan yang rapat. Gue gak ngerti apa maksudnya temukan yang hilang. Kita harus mikir dengan tenang. Mungkin ini semacam teka-teki. Kita cuma belum bisa lihat keseluruhannya. Tapi gimana kita bisa nemuin sesuatu yang bahkan kita nggak tahu apa itu? Karin mencoba menahan ketakutannya semakin menjalar di dalam dirinya. Alia menggigit bibirnya merasa frustasi. Semuanya serba tidak jelas. Satu-satunya yang ia tahu adalah mereka harus segera keluar dari hutan ini. Mungkin itu sesuatu yang pernah ada di sini. Sesuatu yang hilang karena kita atau mungkin seseorang. Mereka terus berjalan, langkah-langkah mereka terasa semakin berat. Rasa takut dan cemas menyelimuti setiap pikiran mereka. Namun tidak ada pilihan lain selain terus maju. Setelah beberapa waktu mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di tengah lapangan itu terdapat batu besar dengan ukiran yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya di pohon. Ukiran ini tampak lebih dalam dan ada cahaya samar yang berpendar dari dalam batu. Lihat itu, ucap Dimas, matanya tak lepas dari batu besar itu. Kayaknya itu penting. Mungkin ini ada hubungannya dengan teka-teki tadi. Reza berjalan mendekat ke arah batu itu, matanya meneliti setiap ukiran.
Mungkin ini semacam kunci. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak di sekeliling mereka. Semua orang langsung waspada, jantung mereka berdebar kencang. Ada sesuatu di sana. Mata Karin terbelalak ketakutan, mereka mundur perlahan, berharap bisa melihat apa yang mengintai dari balik semak-semak. Namun alih-alih muncul ancaman, dua sosok manusia muncul dari kegelapan. Dua gadis seumuran Alia berdiri dengan ekspresi terkejut. Kalian siapa? Tanya Alia merasa lega sekaligus curiga. Kami juga terjebak di sini. Kami sudah berusaha keluar, tapi hutan ini seperti terus berubah. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lani dan temannya Ira. Keduanya tampak kelelahan dan penuh rasa takut, namun ada secerca harapan di mata mereka ketika melihat Alia dan yang lainnya. Kita semua harus bekerja sama buat keluar dari sini. Mungkin kalau kita bareng-bareng, kita bisa menemukan jalannya. Kami udah nemuin beberapa petunjuk, tapi selalu balik lagi ke tempat ini. Kayaknya ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang harus kita cari. Alia terdiam sejenak mengingat kata-kata pria misterius tadi. Mungkin ini yang dia maksud, temukan yang hilang. Mungkin kita harus mencari sesuatu di sini, di sekitar batu ini. Mereka semua mulai mencari petunjuk di sekitar batu besar itu. Cahaya yang memancar dari dalam batu semakin kuat ketika mereka mendekat, seolah-olah menuntun mereka ke arah yang benar. Setelah beberapa saat, nada yang berada di sisi lain batu memanggil mereka. Gue nemuin sesuatu, ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran. Di tanah di dekat batu itu terdapat sebuah benda kecil berkilau di bawah sinar rembulan, sebuah cincin perak dengan ukiran yang sama seperti di batu itu. Ini pasti milik seseorang. Mungkin ini yang hilang. Tapi siapa pemiliknya? Gue nggak tahu, tapi mungkin kita harus mengembalikannya ke tempat yang benar. Saat mereka memegang cincin itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Batu besar itu mulai bergetar dan cahaya yang memancar semakin terang. Semuanya mundur dengan cepat, ketakutan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Batu itu perlahan retak dan dari dalamnya muncul semburat cahaya yang menyilaukan mata. Ketika cahaya itu mereda, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Di balik batu itu terdapat sebuah pintu besar yang tampaknya telah lama terkubur. Apa ini? Mungkin ini jalan keluarnya, Lani. Pintu itu terbuka perlahan dan angin dingin berhembus keluar dari dalamnya. Mereka semua merasa ragu, tapi satu hal yang jelas, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari hutan terlarang ini. Masuk atau enggak? Tanya Ira yang jelas-jelas takut. Alia menarik napas dalam. Kita harus coba, ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Dengan hati-hati mereka melangkah maju. Satu persatu memasuki pintu misterius itu. Hutan di luar mulai tampak menjauh dan mereka tahu bahwa apapun yang menunggu di dalam sana, itu akan mengubah perjalanan mereka selamanya. Pagi itu terasa berbeda. Suasana hutan yang sebelumnya hanya menakutkan kini terasa semakin menyesakan. Mereka semua duduk di sekitar api unggun yang sudah hampir padam. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin berbicara. Kejadian semalam masih membekas di benak mereka, terutama Alia yang merasa ada sesuatu yang salah. Kalian sadar nggak? Semakin lama kita di sini, semakin aneh semuanya. Kayak ada yang nggak beres. Dimas mengangguk meskipun dia tampak tidak begitu yakin. Gue juga ngerasain. Tapi kita nggak boleh panik, kita harus tetap tenang. Tapi lu sadar nggak? Kita kayak muter-muter di tempat yang sama. Gue udah ngeh dari kemarin tapi nggak bilang. Setiap kali kita jalan, kita selalu kembali ke sini, kayak ada yang ngerjain kita.
Faris yang biasanya paling penakut hanya terdiam kali ini. Ada sesuatu di matanya yang tampak aneh, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Kita nggak bisa terus-terusan di sini tanpa rencana jelas. Gue udah nggak tahan lagi. Reza yang sejak awal selalu tenang tiba-tiba berdiri. Gue setuju, kita harus cari jalan keluar sekarang juga. Ada nada dalam suaranya yang membuat yang lain curiga. Tatapannya tidak seperti biasanya. Dan Alia memperhatikan bahwa dia beberapa kali melirik ke arah Faris. Ada yang mau lo omongin, Reza? Alia bertanya dengan nada menantang. Reza menghela napas dalam. Gue gak tahu Al. Gue cuma merasa ada yang aneh sama kita. Semua terdiam. Udara di sekitar mereka terasa semakin tegang, seolah-olah hutan ini sendiri menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Lo duduk kita. Dimas berdiri, matanya membelalak. Kita udah bareng-bareng dari awal, kenapa tiba-tiba lu ragu? Gak gitu maksud gue. Gue cuma bilang kayaknya ada yang ngerjain kita dari dalam. Tatapan mereka beralih ke Faris yang sedari tadi hanya duduk diam. Lu curiga sama gue? Faris mendengok dengan wajah kaku seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Nanda tiba-tiba berdiri. Gue juga ngerasa ada yang aneh sama lu, Faris. Lu selalu ketakutan, tapi belakangan lu malah lebih tenang dari biasanya. Jadi sekarang gue yang dituduh. Gue cuma pengen selamat kayak kalian semua. Alia merasakan ada sesuatu yang salah. Kita gak bisa saling menuduh, tapi lu benar, Faris. Lu berubah. Faris berdiri, tatapannya penuh kemarahan. Lu semua gak tahu apa-apa. Gue gak mau disalahin atas hal-hal aneh ini. Mungkin lu semua yang harusnya gue curigain. Suasana makin panas dengan masing-masing dari mereka mulai merasa tidak nyaman di antara teman-temannya. Ketegangan ini semakin memperumit situasi mereka yang sudah sulit. Dan Alia tahu, jika mereka terus seperti ini mereka tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Semua menoleh dengan waspada. Siapa di sana? Dimas berteriak, suaranya penuh rasa takut. Dari balik semak-semak muncul dua sosok yang membuat mereka semua terkejut. Dua gadis seumuran dengan Alia dan Nanda berdiri di hadapan mereka dengan tatapan dingin. Apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu gadis itu bertanya, suaranya datar tapi penuh kekuatan. Kami terjebak di sini, kami cuma mau keluar. Keluar? Gadis yang satu lagi tertawa sinis. Di sini gak ada yang bisa keluar dengan mudah. Mereka semua merasakan sesuatu yang aneh dari kedua gadis itu. Bukan hanya cara mereka berbicara, tapi juga tatapan mereka yang terasa kosong dan penuh misteri. Kalian siapa? Alia memberanikan diri bertanya. Kami mungkin teman atau mungkin bukan. Kita lihat saja nanti apakah kalian bisa keluar dari sini atau tidak. Dengan begitu gadis-gadis itu pergi meninggalkan mereka semua dalam kebingungan yang lebih besar. Alia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dan teka-teki ini semakin sulit dipecahkan. Siapa gadis-gadis itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Faris hanya bisa berdiri kaku, matanya mengikuti kepergian gadis-gadis itu. Tatapannya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang sedang diproses dalam pikirannya. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Alia akhirnya berkata, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Mereka masih terdiam setelah kepergian dua gadis misterius itu. Pikiran Alia berputar-putar mencoba merangkai setiap kejadian yang mereka alami. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tersesat di hutan ini. Kita nggak bisa biarin ini berlarut-larut. Ada yang aneh sama gadis-gadis itu. Gue rasa mereka tahu lebih banyak tentang hutan ini daripada yang mereka bilang. Dimas menoleh pada Alia, ekspresinya masih penuh kebingungan.
Lo pikir mereka tahu jalan keluar? Aku nggak tahu, tapi yang jelas mereka nggak seperti kita. Nanda mengangguk setuju. Mereka bukan orang biasa. Lo lihat cara mereka ngomong. Kayak mereka udah lama tinggal di sini. Mungkin mereka udah terjebak di sini bertahun-tahun. Dan mereka tahu kita nggak akan bisa keluar dengan mudah. Faris yang biasanya bicara paling banyak hanya berdiri diam dengan ekspresi tanpa terbaca. Sejak tadi dia lebih banyak memandangi tanah seolah-olah menimbang sesuatu yang besar. Apa yang lo pikirin, Faris? Dimas bertanya, matanya tajam mengamati. Faris mengangkat bahu, tapi Alia bisa melihat dia menahan sesuatu. Gue cuma nggak yakin sama apa yang baru saja terjadi. Tapi kita nggak bisa tinggal di sini terus. Oke, gue setuju. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Gue ngerasa seolah ada sesuatu yang ngawasin kita. Mereka akhirnya setuju untuk bergerak lagi. Meskipun masing-masing diliputi keraguan dan kecemasan, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Dan udara di hutan itu semakin menekan. Mereka kembali berjalan melewati jalan setapak yang semakin tidak jelas. Seolah hutan itu sendiri sedang mempermainkan mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah clearing kecil dengan sebuah batu besar di tengahnya. Di atas batu itu terdapat ukiran-ukiran aneh yang menyerupai simbol-simbol yang pernah mereka lihat sebelumnya di pohon tua. Apa-apaan ini? Nanda bertanya, suaranya penuh kebingungan. Dimas mendekat, matanya mengamati ukiran itu dengan hati-hati. Ini kayak tanda-tanda yang pernah kita lihat di pohon. Gue rasa ini ada hubungannya sama gadis-gadis itu. Ini seperti peringatan. Gue gak ngerti artinya, tapi perasaan gue gak enak. Alia merasakan hal yang sama. Dia merasakan ada energi yang kuat memancar dari batu itu, seolah batu tersebut menyimpan rahasia gelap yang siap meledak kapan saja. Kita harus pergi dari sini. Gue gak suka tempat ini. Tiba-tiba Faris melangkah maju dan menempelkan tangannya di atas batu. Semua orang menatapnya dengan kaget. Apa yang lu lakuin, Faris? Nanda bertanya, suaranya penuh ketakutan. Faris tidak menjawab, matanya tampak kosong dan dia seolah tidak mendengar pertanyaan itu. Lalu suara gemuruh terdengar dari tanah di bawah mereka. Semua orang mundur dengan panik melihat tanah di sekitar batu itu mulai retak. Faris, lepasin tangan lo! Dimas berteriak mencoba menariknya mundur, tapi Faris tetap diam. Seolah terhipnotis oleh kekuatan batu itu. Faris! Alia mencoba menariknya, namun sebelum dia berhasil menyentuhnya, Faris tiba-tiba tersentak mundur sendiri. Dia terjatuh di tanah dengan napas terengah-engah, matanya kembali normal tapi tubuhnya gemetar. Ada apa sama lo? Reza bertanya membuat Faris berdiri. Faris tampak bingung seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Gue gak tahu. Gue cuma pengen nyoba sesuatu tapi ada suara di kepala gue. Kayak ada yang ngomong. Suara apa? Gue gak bisa jelasinnya tapi kayak ada yang nyuruh gue untuk tinggal di sini. Di hutan ini seolah-olah ini rumah gue. Semua orang terdiam merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Ini gak baik. Kita harus keluar dari sini. Gue gak peduli lagi sama tanda-tanda atau misteri di hutan ini. Kita harus pulang. Alia setuju dan yang lainnya juga tampak mulai merasakan hal yang sama. Mereka tidak lagi peduli pada teka-teki yang ada di depan mereka. Yang mereka inginkan sekarang hanyalah selamat. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, suara langkah kaki kembali terdengar dari balik pepohonan. Kali ini langkah-langkah itu lebih berat, lebih kuat, dan dari balik bayang-bayang muncul sosok pria tinggi yang mereka lihat bersama gadis-gadis misterius sebelumnya. Dia menatap mereka dengan mata tajam, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin dan tak terbaca. Kalian tidak seharusnya di sini. Apa maumu? Tanya Dimas meskipun dia tampak ketakutan.
Pria itu tidak menjawab, dia hanya berjalan mendekat dan setiap langkahnya membuat jantung Alia berdegup semakin kencang. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pria ini bukanlah manusia biasa dan mereka berada dalam bahaya besar. Kalian harus pergi sekarang. Pria itu akhirnya berbicara, suaranya seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Atau kalian akan terjebak di sini selamanya. Dengan kata-kata itu, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dan rasa takut yang semakin mendalam. Setelah kepergian pria misterius itu, suasana kembali hening. Hanya gemericik angin di antara dedaunan yang terdengar, namun rasanya mencekam. Alia mengusap lengannya yang tiba-tiba terasa dingin. Kita harus pergi sekarang. Gue setuju. Gak ada gunanya kita bertahan di sini lebih lama. Mereka segera mengumpulkan barang-barang dan mulai berjalan cepat meninggalkan keliling itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa berat beban di pundak masing-masing. Rasa takut, cemas, dan ketidakpastian menempel erat pada langkah-langkah mereka. Seolah bayangan hutan tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Faris yang berjalan di belakang terus-menerus melirik ke sekeliling. Apa kalian ngerasa ada yang ngikutin kita? Tanyanya dengan suara pelan, tapi cukup terdengar untuk membuat semua orang waspada. Alia menoleh ke arah Faris, mencoba mengabaikan perasaan serupa yang terus mengintai di benaknya. Jangan mikirin itu, fokus saja jalan keluar. Ia mencoba terdengar meyakinkan, namun semakin lama mereka berjalan, jalur yang sebelumnya mereka kenal mulai berubah. Pepohonan tampak lebih rapat dan jalan setapak yang mereka lalui semakin tidak jelas. Seolah-olah hutan ini terus-menerus mengubah dirinya untuk menjebak mereka. Gue gak inget jalan ini. Nanda berkata menghentikan langkahnya, wajahnya tampak bingung dan frustasi. Tadi kita gak lewat sini kan? Gak mungkin kita tersesat. Dimas berusaha mengingat kembali, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia juga mulai meragukan ingatannya. Kita udah ikutin jejak yang sama. Gue rasa kita terjebak. Reza menyimpulkan, ekspresinya kaku. Ini kayak labirin. Perasaan putus asa mulai merayap ke dalam hati mereka. Alia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Mungkin kita harus berhenti dulu istirahat, nyari jalan keluar nanti pas matahari terbit. Apa lu yakin itu ide yang bagus? Kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita. Gimana kalau kita malah nunggu sesuatu yang lebih buruk? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih ringan, seperti suara sepatu di atas dedaunan. Alia menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat dua gadis muncul dari balik pepohonan. Gadis-gadis itu terlihat seumuran dengan Alia dan Nanda. Dengan pakaian lusuh yang tampak seperti sudah lama berada di hutan ini. Siapa kalian? Alia berusaha menjaga jarak. Salah satu gadis itu tersenyum kecil, tapi senyumannya terasa dingin. Kalian juga tersesat ya? Suaranya lembut tapi penuh teka-teki. Nanda mengerutkan kening. Kalian juga tersesat? Udah berapa lama kalian di sini? Kami sudah lama. Tapi ini bukan soal waktu, ini soal bagaimana kalian bisa bertahan. Alia merasakan sesuatu yang aneh dengan kedua gadis ini. Apa maksud kalian? Kalian pikir hutan ini cuma tempat biasa? Ini tempat yang penuh rahasia. Hutan ini hidup dan dia memilih siapa yang bisa keluar atau terjebak di dalamnya selamanya. Kata-kata gadis itu membuat bulu kuduk Alia merinding. Nada tampak lebih tidak sabar. Kalian ngomong apa sih? Hutan hidup? Itu gak masuk akal. Terserah kalian percaya atau enggak. Tapi kalian sudah lihat sendiri. Jalan-jalan di hutan ini berubah. Semakin kalian berusaha keluar, semakin hutan ini menahan kalian.
Faris melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah gadis-gadis itu. Kalau kalian tahu banyak soal hutan ini, kenapa kalian gak bantu kita keluar? Gadis pertama tersenyum tipis lagi. Karena gak semua orang bisa keluar. Kadang yang dibutuhkan bukan usaha tapi penerimaan. Apa maksudnya ini? Alia bertanya bingung. Dia tidak suka permainan kata-kata ini. Kalian harus berhenti melawan. Kadang untuk keluar dari sini kalian harus paham apa yang hutan ini inginkan. Ini gak masuk akal. Kita harus cari jalan keluar, bukan nunggu sampai hutan memutuskan nasib kita. Aku tahu ini sulit dipercaya. Gadis pertama menambahkan, matanya beralih dari satu orang ke orang yang lain. Tapi kalian sudah terlalu dalam. Satu-satunya cara untuk kalian keluar adalah dengan menemukan apa yang hutan ini sembunyikan. Atau kalian akan terjebak di sini selamanya. Semua orang terdiam mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Alia merasa campur aduk. Dia ingin mempercayai gadis-gadis itu, tapi di sisi lain, kata-kata mereka terdengar seperti jebakan. Kita nggak punya pilihan lain. Mungkin mereka benar, kita harus cari tahu apa yang disembunyikan hutan ini. Apapun itu kita harus berhati-hati. Gue gak mau terjebak di sini lebih lama. Mereka semua setuju untuk tetap bersama dan mendengarkan petunjuk dari gadis-gadis misterius itu. Mereka tahu bahwa permainan hutan ini semakin berbahaya. Dan untuk bertahan hidup mereka harus lebih cerdas dan waspada. Baiklah, ayo kita cari jawabannya. Usap Nana dengan semangat yang dipaksakan. Dengan bimbingan kedua gadis itu, mereka mulai menyusuri jalur baru. Berharap ini akan membawa mereka lebih dekat ke jawaban yang mereka cari dan mungkin jalan keluar. Dengan hati-hati, mereka mengikuti langkah gadis-gadis misterius itu. Menyusuri jalur sempit yang dibatasi oleh pepohonan besar dan semak-semak tebal. Setiap langkah terasa seperti memasuki lapisan baru dari misteri hutan ini. Tidak ada yang berbicara dan keheningan di sekitar mereka semakin menekan. Kita akan sampai. Gadis pertama berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh angin yang mulai berhembus lebih kencang. Alia mencoba mencari tahu dari mana gadis-gadis ini berasal. Tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Seluruh situasi terasa semakin aneh dan tidak masuk akal. Gue gak ngerti kenapa kita harus ikutin mereka. Kita gak punya pilihan lain. Gue juga ngerasa aneh, tapi hutan ini udah jelas gak biasa. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bukaan kecil di hutan. Jauh lebih gelap daripada area sebelumnya. Di tengahnya terdapat lingkaran batu besar yang terlihat sangat tua. Cahaya bulan tipis menyinari bagian tengah lingkaran itu, menimbulkan bayangan yang aneh dan mencekam. Apa ini? Tanya Faris dengan suara pelan. Inilah yang hutan sembunyikan dari kalian. Ini adalah pusat dari semua misteri. Tempat ini adalah kunci, tapi juga bisa jadi perangkap. Dimas maju menatap lingkaran batu itu dengan penuh kewaspadaan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Gadis pertama melangkah maju mendekati salah satu batu. Dia menatap mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Kalian harus memilih. Ada sesuatu yang hutan ini inginkan dari kalian. Dan kalian harus memberikan itu. Memberikan apa? Pengorbanan. Kalian harus memilih siapa yang akan tinggal di hutan ini. Semua orang terkejut mendengar pernyataan itu. Faris melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa maksud lo? Kita harus mengorbankan seseorang. Ini bukan soal nyawa, ini tentang meninggalkan sesuatu yang berarti. Satu dari kalian harus tinggal, tapi bukan dalam arti fisik. Hutan ini menginginkan jiwa, ingatan, atau bagian dari kalian yang paling penting. Ini gila. Kita nggak bisa main-main dengan ini. Kalian gak punya pilihan. Kalian gak ada yang tinggal, hutan ini gak akan membiarkan kalian pergi.
Alia merasa tenggorokannya kering. Dia menatap teman-temannya satu persatu. Gue nggak mau ninggalin siapapun di sini. Dimas menggeleng, matanya penuh kebingungan. Ini nggak masuk akal. Kita harus cari jalan lain. Tiba-tiba suara angin semakin kencang membawa aroma tanah basah dan daunan busuk. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan sekitar mereka. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Kita nggak punya banyak waktu.